Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأول هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. صدق الله وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، sedang Jumat dan rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, kita masih dapat melakukan dua belakang kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nikmat. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian sholat Jumat kita pada kesempatan kali ini mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawakannya min zulumati ila nur, yang telah membuatnya dari jalan kemusyrikan ke tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selawat yang selalu kita lantunkan setiap harinya. Mudah-mudahan nanti yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaatul uzma baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, melalui mimbar khutbah siang hari ini kami berwasiat khusus kepada diri kami pribadi dan umumnya pada jemaah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawajib wa alaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Zulqa'dah, bulan yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan bulan Zulqa'dah. Begitu banyak keutamaan dan amalan bulan Zulqa'dah. Maka bulan Islam banyak begitu keistimewaan bagi umat Islam. Pada saat kita mengetahui daripada bulan Zulqa'dah, keistimewaan dan keutamaan dan amalan-amalan di bulan Zulqa'dah, maka kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan Zulqa'dah begitu banyak, diambil kesimpulan ada 7 keistimewaan bulan Zulqa'dah yang dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallah isna asara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Salafus Saleh bahwa bulan haram di antaranya salasatan mutawalliyan wahidan munfaridan, 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Yang salasatan mutawalliyan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wahidan munfaridan dan 1 terpisah adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita memasuki bulan yang pertama, bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan di bulan Zulqa'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melaksanakan ibadah di bulan Zulqa'dah ini, semua ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan melaksanakan sunnah, puasa dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nilai pahala dari apa yang kita kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan bulan Zulqa'dah ini, bulan yang bagaimana pada saat kita beribadah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat bulan Zulqa'dah, maka kita sama-sama kita raih nilai pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berstabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beribadah dengan kebaikan-kebaikan, kita sedekah dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menambahkan apa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 keistimewaan bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji. Bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan persiapan untuk menuju puncaknya ibadah haji. Apa puncaknya ibadah haji? Adalah Arafah, Al-Hajjul Arafah. Bahwa saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang melaksanakan haji tahun ini menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, demi langkah demi haji diberangkatkan oleh para KBIH untuk melaksanakan daripada rangkaian ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan persiapan ibadah haji, puncaknya haji. Pada saat sudah sampai puncaknya haji, yaitu wukuf di padang Arafah, maka masuklah bulan Zulhijjah. Haji ini adalah ibadah yang memang niatnya tulus karena Allah. Maka dalam ibadah-ibadah yang lain hanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayat, perintah dari Allah. Akan tetapi ibadah haji ini adalah dua perintah dari Allah dengan niat dan tulus, ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalam ayat ini ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada saat sudah ada kemampuan menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diawali dengan kalimat lillah. Artinya apa? Ibadah haji adalah hanya niat untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Pada saat telah pulang melaksanakan ibadah haji, tidak ingin dipanggil haji dan hajjah, akan tetapi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat ini istata'a, mampu dalam segala hal, mampu dalam finansial, mampu dalam kesehatan, mampu dalam kendaraan. Pada saat satu saja tidak mampu, baik itu finansialnya banyak, badannya sehat, akan tetapi untuk yang mengangkut ke tanah suci tidak ada, untuk yang mengangkut berarti belum istata'a. Atau sebaliknya, kendaraan cukup, sehat badan, akan tetapi finansial belum mencukupi, maka belum dijadikan istata'a, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan terakhir, bahwa di dalam ayat ini Allah lah yang maha kaya, tidak terlepas dari finansial orang melaksanakan ibadah haji. Dari manapun orang berangkat ibadah haji, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha ghaniyun, Allah yang maha kaya dari segala-galanya. Kita di hadapan Allah kecil, yang kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya diakhiri dengan kalimat lillah. Al-hajjul ashhurul ma'lumat. Dan ibadah haji ini adalah bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu
lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah menegaskan dengan kalimat lillah, berarti haji ini adalah perintah dari Allah. Walaupun yang pergi haji satu, akan tetapi yang mengantarkan banyak, itulah kalimat lillah yang ditaruh di dalam hati kita. Mudah-mudahan jamaah haji saudara kita, khususnya tetangga kita, kerabat kita yang menjadi Duyufur Rahman sama Allah tahun ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa balasan ibadah haji adalah tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, bahwa balasan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keistimewaan yang keempat adalah tidak dibolehkannya berperang. Ada bulan Dzulqa'dah, ini adalah bulan Muharram. Kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan peperangan pada saat bulan Dzulqa'dah tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan berikutnya daripada bulan Dzulqa'dah adalah disunahkan berpuasa, bahwa di dalam bulan Dzulqa'dah ini kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Pada saat masuk bulan Dzulqa'dah, pada saat masuk bulan Dzulhijjah, ada puasa sunnah yang setiap tahun kita lakukan, yaitu Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah daripada puncak ibadah haji. Yang selanjutnya keistimewaan daripada bulan Dzulqa'dah adalah damai dalam segala hal yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Dzulqa'dah ini kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan persiapan kita di bulan Dzulqa'dah ini, para jemaah haji sudah dipersiapkan, diberangkatkan. Hanya kalimat-kalimat talbiyah yang dibaca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Duyufur Rahman tamu-tamu Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ada di Indonesia mudah-mudahan selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apapun. Mudah-mudahan kita diberangkatkan menjadi Duyufur Rahman tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعبد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى ولم يزل قائلا
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة